Resah dan gelisah menunggu di rumah, tak bisa ke sekolah, ketemu teman-teman, merayakan Natalan, mengharapkan hadiah, semua gara-gara corona. Kak Boksi. Kak Boksi. Apa, Simon? Namaku bukan Simon, namaku Petrus. Sama aja. Beda dong Kak, Simon kan waktu belum dijadikan murid. Ya, tapi Simon ini bukan Simon murid Yesus. Maksudku, kamu tak kasih nama Simon karena kamu Simon tok, tahu nggak? Oh, begitu. Ya juga sih. Ngomong-ngomong Kak, kenapa Kak Boksi resah? Gimana gak resah? Sekolahnya sepi, ya tuh ruangannya jadi jelek begini. Gak ada Natalan, gak ada makan-makan, gak ada hadiah. Tiap hari cuma ngeliatin kucing sama tikus lewat di ruangan ini. Ya, tapi kan memang situasinya harus begini. Dan kita harus selalu belajar bersyukur. Iya sih, memang kita harus selalu bersyukur dalam segala keadaan. Tapi aku kan juga pengen kesenangan. Aku kan pengen merayakan Natal, pesta Natal. Tapi Kak, pesta Natal itu kan bukan berarti pesta berfoya-foya. Pesta Natal itu harus kita rayakan dengan rasa bersyukur di dalam hati. Masa Kak Boksi sudah gede nggak paham? Memang ada anak kecil bisa bersyukur dengan kondisi Natal seperti ini? Ada Kak. Coba kita lihat sama-sama yuk. Kak Boksi bisa lihat. Namanya Maria. Sini tuh masih kecil. Baru kelas 1 SD. Boleh. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Wartakan pada
Kak, ada kan anak kecil yang bersyukur di tengah-tengah situasi corona. Mereka tidak putus asa. Bahkan Petrus suka melihat Maria Angel itu latihan organ di tempatnya Cassandra. Makanya dia pintar nyanyi kayak tadi, Kak. Gimana? Aku cuma heran, Simon. Kok bisa ya tetap bersyukur begitu ya? Padahal kan situasinya tidak terlalu menyenangkan ya. Tapi Kak, merayakan Natal itu tidak selalu berarti pesta. Merayakan Natal itu harus di dalam hati, yaitu harus melahirkan Yesus di dalam hati kita. Jadi kalau Yesus sudah ada di dalam hati kita, perayaan Natal seperti apapun akan terasa indah. Bahkan cuma mendengarkan lagunya aja rasanya wow, bahagia. Gitu loh, Kak. Iya juga ya. Tapi tak pikir-pikir, aku belum bisa terima lah. Tetap yang namanya Natal itu harus pesta. Harus ada hadiah, harus ada makanan, harus ada baju baru, sepatu baru. Nah itulah. Sudahlah, Kak. Daripada kau pikir begitu nanti pusing. Mendingan sekarang kita berdoa dulu ya. Kita harus belajar bersyukur. Ya adik-adik, kalian juga harus belajar bersyukur pada Tuhan ya. Karena itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baru, terima kasih untuk hari yang kau jadikan. Hari Minggu yang cerah untuk kami menjalani aktivitas kami. Karena itu Tuhan Yesus, Sang Putra Natal, cerahkan hati kami agar kami senantiasa bisa bersyukur dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, sekarang kita ngapain lagi? Ya dengarin teman-teman kita bernyanyi Ayu, Belen, dan Shalom tentang arti bersyukur. Paham Kak? Ya, coba paham. Ya, dengarkan adik-adik. Musik. Tuh Kak, bersyukur kan? Bersyukurlah pada Tuhan, karena Tuhan baik. Tapi aku bingung ya. Masa Natalan kok sederhana? Setahu dari dulu Natalan tuh di gereja ada pohon Natal dengan pohon terangnya, terus masih banyak hiasan, lampu kelap-kelip, makanan mewah, hadiah. Jadi aku udah terbiasa seperti itu. Aku udah terbiasa seperti ini. Bagaimana coba? Sebetulnya Kak, dari dulu, dari sejak semulanya, Natalan itu ya sederhana. Coba, apa Tuhan Yesus lahir di gedung mewah? Enggak sih, dia lahirnya di padang rumput di Efrata sana. Nah tuh, apakah Tuhan Yesus waktu itu banyak makanan? Ya, boro-boro makanan. Wong cari penginapan aja susah. Tuh, kan? Terus, apa yang datang bawa hadiah? Gembala sih nggak bawa, tapi Majus bawa. Tapi kok Tuhan Yesus melalui orang tuanya, Yusuf dan Maria tidak mengharapkan hadiah. Iya sih. Nah, itu makanya kita harus belajar semangat, ketenangan, dan kedamaian di Efrata waktu itu.
meskipun sepi, nggak ada apa-apa, tapi hari itu terasa sangat kudus, sangat damai. Bisa ada malaikat datang di padang rumput mengabarkan sukacita akan keselamatan besar melalui bayangan lain, yaitu bayi Natal, Yesus Kristus. Makanya semua bernyanyi bergembira, seperti yang dinyanyikan Ayu, Belen, dan Sharon. Hah? Nyanyi lagi mereka? Iya dong, Kak. Wow, nggak bosen ya? Dan gembira lagi, Kak. Gembira. Sungguh luar biasa, tidak bisa kubayangkan. Yaudah, aku pindah coba nyanyinya kayak apa. Judulnya apa? Padang rumput yang rindang. Kamera, action, musik. Wow, ternyata betul ya. Biarpun kau kelihatannya lambat, tapi kau pintar juga ya. Iya, aku lihat adik-adik itu pada senang dan bersuka cita, walaupun keadaan saat ini tidak mendukung. Dan kakak Boci yakin ya, semua orang yang nonton ini pasti semuanya juga bersuka, walaupun mungkin tidak sesuai harapan, tapi mereka bersuka karena menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Ya kan, Simon? Iya, Kak. Makanya nggak boleh berkeluh kesah. Selalu bersyukur. Tapi tetap juga berdoa. Semoga di tahun yang akan datang, kita bisa merayakan bersama-sama kembali. Oh pasti, biarpun Boci sudah paham, tapi Boci tetap ingin merayakan Natal rame-rame. Karena bisa makan. Wah, bisa bungkus kado, bisa bawa pulang. Kalau ada makanan sisa, pakai kresek. Wah, Bus, bikin malu aja. Itu bukan tugasmu, itu tugas oma-oma. Maksudku, itu bukan tugas kita. Oh, Terus habis ini acaranya apa lagi? habis ini acaranya membaca firman Tuhan. Oh, kakek Manuel mati. Bukan. Kakak Sandra lagi. Biar dapat viewer banyak. Wah, biar dapat viewer banyak. Wah, Bukan. Tapi hampir sama. Ini viewernya juga banyak. siapa? Jangan-jangan ya Kakak Ina. Hah? Bu RT? Bu RT yang Bang Firman? Siapa itu Bu RT? Maksudku kakak Ina Louis. Oh, kenapa kau sebut Bu RT? Ya habis dia kalau ngajar ya galak, suka marah-marah. Boksi sering dimarahin. Itu kan karena Kak Boksi nakal. Kak Boksi suka ganggu yang lain.
nggak pernah mendengarkan firman Tuhan. Setauku kakak Ina baik kok, suka kasih kado juga, apalagi buat yang rajin-rajin. Iya sih, tapi ngomong-ngomong, jangan bilangin ya ke kakak Ina ya, kalau Boksi panggil tadi Bu R itulah. Ya deh, janji rahasia kita berdua. Tapi Boksi juga mesti janji ya. Adik-adik juga janji ya. Duduk yang manis, dengarkan firman Tuhan, dan jangan lupa siapkan Alkitab. Boksi punya Alkitab, kakak Boksi? Ada sih, Di mana? kalau nggak salah biasanya buat koleksi di atas lemari. Kok buat koleksi? Alkitab itu dibaca, tahu? Kak Boksi ini. Yaudah, kita dengarin firman Tuhan, biar Kak Boksi sadar bahwa firman Tuhan itu penting. Ya adik-adik, jangan ikutin Boksi ya, kalau Boksi memang nakal. Bukan nakal, cuma sengaja. Selamat mendengarkan kakak Ina. Tuhan Yesus memberkati. Pagi, selamat hari Minggu, adik-adik semua. Kita bertemu kembali di dalam ibadah hari Minggu Pelkat Pelayanan Anak. Nah, adik-adik semua, kita akan masuk di dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu kita buka dulu Alkitab kita dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-8 hingga yang ke-13. Kalau adik-adik sudah mendapatkan ayat tersebut, kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Mari kita berdoa minta tuntunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dengan adik-adik terkasih. Mereka rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami semua agar apa yang akan disampaikan nanti dalam firman-Mu boleh dimengerti oleh adik-adik semua. Sehingga mereka dapat menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan inginkan untuk mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 8 hingga yang ke-13 yang menyatakan demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegalah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, Maranatha. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang adik-adik rasakan ketika adik-adik mendapat sesuatu hadiah, mendapat kenaikan kelas, atau mendapat pemberian dari orang? Nah, pasti adik-adik semua akan merasa bersyukur. Bersyukur adalah merupakan suatu perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih atas apa yang diperoleh. Makanya kenapa ketika adik-adik memperoleh seperti penambahan usia, adik-adik berulang tahun, adik-adik naik kelas, adik-adik mendapat hadiah, pasti adik-adik bersuka cita, pasti adik-adik bersyukur. Jadi adik-adik, biasanya ketika adik-adik bersyukur dan bersuka cita atas apa yang adik-adik peroleh, biasanya adik-adik mengungkapkannya seperti apa? Biasanya yang Tante Ina tahu tuh biasanya ada yang berdoa, ada yang mengungkapkannya dengan berlonjak kegirangan, ada yang mengungkapkannya dia bernyanyi, bersiul. Ada banyak-banyak cara yang dilakukan oleh adik-adik ketika
Adik-adik merasa bersyukur ketika memperoleh sesuatu. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini pembacaan kita yang di dalam Alkitab yang tadi kita sudah baca itu juga berbicara tentang rasa syukur yang dialami oleh Daud. Di sini kita melihat bahwa Daud merasa sangat bersuka cita, sangat bersyukur. Makanya Daud menaikkan nyanyian pujian. Nah, nyanyian pujian ini Daud meminta kepada Asaf dan saudara-saudaranya untuk menaikkan pujian. Mereka menaikkan pujian kepada Tuhan. Mengapa sampai Daud mau menaikkan pujian kepada Tuhan? Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud menaikkan pujian kepada Tuhan itu karena Daud baru saja berhasil memindahkan tabut Allah masuk ke Yerusalem, yaitu kota kerajaan Israel. Adik-adik ada yang tahu nggak apa itu tabut Allah? Tabut Allah itu merupakan simbol atau lambang dan bukti kehadiran Allah bagi bangsa Israel. Nah, tabut Allah itu dibuat pada zaman Musa, berarti usianya sudah kurang lebih 250 tahun pada masa Raja Daud. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah bentuk daripada tabut Allah. Tabut Allah ini merupakan peti yang dibuat dari kayu yang berukuran 1,3 kali 1 kali 1. Ini adik-adik bisa lihat ya. Ini adalah bentuk daripada tabut Allah. Yang semuanya, tutupnya semuanya itu dilapisi oleh emas. Dan tutupnya itu disebut, tutupnya yang atas ini itu disebut dengan tutup perdamaian. Itu juga terbuat dari emas. Dan kita lihat bahwa ada dua malaikat di kedua ujungnya. Di kedua ujung daripada gambar ini kita lihat ada gambar dua malaikat. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang ada di dalam isi dari tabut Allah ini? Isi yang ada di dalam tabut Allah ini adalah 2 loh batu, yaitu yang bertulis tentang 10 hukum Tuhan yang diberikan Tuhan kepada Musa untuk bangsa Israel. Dan yang kedua adalah buli-buli emas yang berisi mana. Dan yang ketiga adalah tongkat Harun. Adik-adik sudah lihat ya, seperti ini gambar tabut perjanjian Allah. Nah, tabut Allah itu sempat direbut oleh bangsa Filistin selama kurang lebih 7 bulan. Dan kemudian dikembalikan lagi kepada bangsa Israel. Karena tabut Allah ini membawa bencana bagi orang Filistin. Ketika dipegang orang Filistin selalu menerima bencana. Akhirnya mereka mengembalikan tabut perjanjian Allah ini kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dengan keberhasilan Daud membawa tabut Allah ini bagi bangsa Israel, artinya mereka merasakan kembali kehadiran Allah di dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan bangsa Israel. Mereka merasakan bahwa Allah ada kembali di antara bangsa Israel dalam kehidupan mereka. Makanya, mengapa sampai Daud dan seluruh bangsa Israel sangat bersuka cita? Mengapa sampai Daud akhirnya menyuruh Asaf dan saudara-saudaranya untuk menaikkan pujian kepada Allah? Mereka bernyanyi karena apa? Mereka mengingat semua perbuatan dan penyertaan Tuhan serta perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang dirasakan oleh bangsa Israel. Nah, adik-adik semua, sebentar lagi kita akan merayakan apa? Nah, kalau adik-adik lihat ada pohon Natal di belakang, ada hiasan Natal. Itu biasanya dengan ada pohon terang ini, kita sudah pastikan bilang, oh sudah mau dekat Natal. 5 hari lagi ya adik-adik akan merayakan Natal. Nah, biasanya kalau adik-adik mau menyambut Natal itu pastikan ada sukacita di dalam menyambut Natal itu. Sukacita itu biasanya yang adik-adik rasakan apa? Biasanya sih yang Tante Ina tahu ya, pasti karena pasti ada sepatu baru.
karena akan mendapat baju baru, akan mendapat hadiah dari orang tua, hadiah Natal. Itu biasanya, makanya adik-adik biasanya gembira menyambut Natal. Atau mungkin adik-adik senang bersukacita karena apa? Oh, bantu orang tua menghias pohon Natal, sukacita. Oh, beres-beres rumah, pasang hiasan Natal di rumah. Ada sukacita, ada rasa syukur yang adik-adik alami ketika mau menyambut Natal. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang adik-adik harus ingat bahwa Natal adalah bukti kehadiran Tuhan dan bukti kasih Tuhan yang besar bagi manusia. Untuk itu adik-adik semua harus bersyukur akan kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita ke dalam dunia ini. Karena apa? Tuhan datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Dia mau menderita bagi kita semua dan dia mau menebus dosa-dosa kita semua. Jadi kita harus bersyukur dengan kelahiran, menyambut kelahiran dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, adik-adik harus ingat bahwa ketika kita menyambut Natal, jangan kita hanya bersyukur karena kita akan mendapat hadiah dari orang tua, memakai baju baru, memakai sepatu baru. Tetapi bagaimana adik-adik mempersiapkan diri adik-adik, hati adik-adik untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kasih-Nya yang begitu besar bagi adik-adik semua, atas pengorbanan yang begitu besar bagi adik-adik semua. Bagaimana adik-adik sudah merasakan kasih yang Tuhan kepada adik-adik di dalam kehidupan adik-adik. Nah, itulah yang harus adik-adik rasakan, bersyukur menyambut sukacita Natal ini, menyambut Natal ini dengan mempersiapkan diri adik-adik sekalian. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi Tante Ina mau mengingatkan kepada adik-adik semua bahwa mari ungkapkan rasa syukur adik-adik ini kepada Tuhan yang mau datang ke dalam dunia ini menjadi manusia bagi kita semua. Nah, ungkapan adik-adik itu seperti tadi kita lihat bahwa Daud menaikkan pujian. Nah, apa yang adik-adik mau lakukan dengan sukacita adik-adik menyambut Natal ini? Rasa syukur apa yang ingin adik-adik ungkapkan kepada Tuhan? Nah, di dalam aktivitas kita kali ini Tante Ina ingin adik-adik bisa bernyanyi, mengungkapkan rasa syukur itu dengan bernyanyi, dengan berdoa, atau dengan membaca puisi. Nah, itu bisa adik-adik lakukan dengan menulis di cari kertas, mungkin lagu adik-adik, pujian, atau puisi atau doa. Tapi ada juga mungkin yang mau langsung bernyanyi, langsung membaca puisi dan langsung berdoa. Nah, adik-adik bisa, kalau mau yang langsung, adik-adik bisa merekam lagu-lagu yang adik-adik mau nyanyikan atau doa atau puisi. Nanti adik-adik bisa kirimkan ke kakak-kakak layan. Kalau yang mau menulis, adik-adik bisa foto puisi adik-adik, lagu atau doa. Nah, adik-adik foto, adik-adik kirim kepada kakak-kakak layan. Kakak-kakak layan menunggu jawaban adik-adik semua. Dan sekali lagi, Tante Ina mengharapkan sekali buat adik-adik bersukacitalah menyambut Natal ini di dalam rasa syukur kepada Tuhan. Selamat menyambut Natal, Tuhan memberkati adik-adik semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu ini. Berkati kami semua, terkhusus adik-adik terkasih, agar mereka sungguh-sungguh mau mengucap syukur dan bersuka cita di dalam menyambut Natal ini, di dalam kehidupan mereka, untuk selalu menaikkan doa pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Dadah. Tuh kan Kak, lihat Raja Daud yang kaya raya, berkuasa, itu saja bisa bahagia waktu dia bisa memindahkan tabut Allah ke baitnya. Karena Daud tahu tabut Allah itu adalah tanda kehadiran Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel, di dalam kehidupan Raja Daud. Maka dia menyanyikan lagu syukur. Iya ya, kalau dia pikir benar juga ya.
Nah, apalagi kita dengan hari Natal ini, itu kita rayakan sebagai tanda bahwa Tuhan Yesus atau Allah mau tinggal bersama kita. Tinggal dalam hidup kita sehari-hari. Karena itu kita wajib bersukacita. Bukan mengharapkan hadiah, makanan dan lain-lain. Ya, walaupun kalau ada, ya puji Tuhan. Tahu kan, sama aja kan. Ya, tapi kan tidak dijadikan beban seperti katanya kakak Boksi. Pakai nyanyi, resah dan gelisah. Ngapain kau gak usah resah, gak usah gelisah. Corona pasti berlalu karena Tuhan Yesus beserta kita. Jangan begitu. Oh. Iya deh, kalau gitu. Terus abisnya caranya apa? Habis ini acaranya nyanyi dengan gerak. Biar adik-adik gerak, tadi adik-adik belum gerak, ada yang tiduran tuh malah, ada yang sambil makan malah, ada yang sambil nangis ke mamanya tuh malah. Wah, kan? Jadi kita akan nyanyi dengan gerak. Tapi sebelum itu, kakak Boksi yang tutup dalam doa ya. Hah? Aku berdoa? Ayolah kak, biar diberkati. Biar hati kak Boksi gak resah dan gelisah lagi. Dan bisa merasakan damai dan sukacita Natal. Gitu ya? Hah? Gitu ya? Berarti bisa ya? Bisa kak. Ayo kak. Ya udah deh, kalau gitu, ada sebelum kita berpisah, Boksi mau berdoa. Sekali ini aja ya. Sekali loh ya, awas sebelum berakhir. Iya, gak usah pakai ngancam. Saya mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena ibadah ini boleh jadi dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, kami tahu kami tidak bisa merayakan Natal bersama, bertemu satu sama lain di tahun 2020 ini. Dan kami punya kerinduan di tahun 2021, kami bisa merayakan Natal bersama-sama. Namun terlebih dahulu ya Tuhan Yesus, Sang Putra Natal, yang sudah hadir dalam hidup kita, berikanlah damai sejahtera-Mu tetap tinggal dalam hati anak-anak-Mu, agar kami tetap bisa merasa sukacita, sekalipun ada badai corona dan badai persoalan lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar tanda kami bisa persoalan lain, Tuhan berkati, Tuhan hibur, dan Tuhan tetap berikan sukacita. Di dalam nama-Mu Yesus, Sang Putra Natal, tunaikan doa ini kepada Bapa di sorga. Amin. Itu bisa. Malah berdoanya lancar banget. Siapa yang ngajarin? Hah? Nggak ada. Gak mungkin. Kok bisa doanya panjang lancar gitu? Enggak, tapi ada yang ngajarin tuh di bawah. Ada yang ngajarin di bawah. Udah adik, selamat berpisah. Silakan dengarkan lagu dari Salom, Belen, dan Ayu. Dah. Dah.